Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Smedolai ingin mempresentasikan tentang pemrosesan data pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang keempat, yaitu pemrosesan data. Tujuan pemrosesan data ini adalah mempelajari tentang pemrosesan data pada komputer, mempelajari tentang perangkat pemrosesan data pada komputer. Sebelumnya kita itu harus mengetahui apa itu data. Data adalah sebuah penggambaran fakta, pengertian, instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Contoh data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, gambar, suatu suara, dan lain-lain. Pengelolaan data pada komputer tergantung pada CPU, memori, dan I/O device. CPU adalah sirkuit elektronik di komputer dan dijalankan instruksi membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Pada gambar pertama, konfigurasi komputer secara umum. Pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sebuah CPU yang dibangun pada sebuah silikon chip. CPU digunakan sebagai suatu sirkuit elektronik yang dapat menginterpretasi, mengeksekusi instruksi, dan mengendalikan input atau output. Yang kedua, RAM. Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Yang ketiga adalah ROM. Read Only Memory adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Proses device. Proses device adalah otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan. Unit pemrosesan ini dinamakan CPU. Fungsi CPU adalah sebuah pemrosesan dan pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan pada suatu komputer. Mikrounit pemrosesan ini disebut dengan pemrosesan mikro atau prosesor yang terdiri dari ribuan sampai jutaan IC. IC terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Fungsi utama dari CPU bekerja dengan aritmatika dan logika terhadap data yang terdapat dalam memori atau yang dimasukkan melalui unit masukan seperti keyboard, scanner, atau joystick. Kecepatan atau CPU ini diukur dengan satuan hitung Hertz atau clock cycles. Saat ini komputer memiliki kecepatan prosesor sampai gigahertz atau 1 GHz sama dengan 1000 juta Hz. Fungsi dasar data pemrosesan data yang pertama yaitu mengambil program dan data masukan atau input. Yang kedua, menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. Langkah selanjutnya, menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Yang kelima, mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Perangkat pemrosesan atau CPU merupakan pusat pengolahan dan mengontrol segala pemrosesan data terdiri dari CPU, ALU, dan memori. CPU atau Control Unit adalah untuk bertugas menerjemahkan perintah atau instruksi secara berurutan yang kemudian diteruskan ke seluruh bagian komputer. CPU atau control unit dalam operasinya memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, tugasnya melakukan pengiriman instruksi ke ALU bila ada sebuah pemrosesan perhitungan aritmatika dan logik dan mengawasi kerja ALU itu sendiri. Dan yang kedua, menyimpan hasil proses ke memori, mengambil instruksi-instruksi dan data dari memori saat diperlukan sebuah proses, mengatur dan mengendalikan
alat-alat input dan output, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Arithmetical Logic Unit ini tahap yang kedua atau disingkat dengan ALU. ALU ini berfungsi untuk memproses data melalui perhitungan, menambah dan mengurang, perbandingan-perbandingan serta logika. ALU bertugas melakukan sebuah perhitungan aritmetika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Register merupakan ruang tempat menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Operasi yang dilakukan ALU seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sedangkan operasi logika seperti operasi boolean, operasi perbandingan, sistem kerja ALU dan CU. Langkah yang pertama, CU mengambil instruksi berupa kode yang tersimpan di dalam memori. Langkah selanjutnya, instruksi-instruksi tersebut dipindahkan ke dalam memori sementara dan diterjemahkan. Dan yang terakhir adalah diproses penulisan hasil. Dalam proses ini, hasil perhitungan tadi disimpan dahulu di dalam suatu media penyimpanan, kemudian ditampilkan. Hasil yang tersimpan tersebut dapat diakses kemudian hari untuk digunakan untuk keperluan tertentu. Dan yang ketiga, memori atau pengingat. Memori adalah penampung, penyimpan data pada proses aplikasi program yang dimasukkan ke komputer. Besarnya kapasitas memori dinyatakan dalam satuan byte atau kilobyte, megabyte, gigabyte. Pada komputer memori pengingat disebut dengan register. Register adalah unit penyimpanan kecil yang memiliki kecepatan tinggi yang letaknya menyatu pada CPU. Register yang sering digunakan diantaranya adalah MBR berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word. Yang kedua, Memory Address Register atau MAR. Ketiga, IR atau Instruction Registry. Yang keempat, Instruction Buffer Registry atau disingkat dengan IBR. Dan yang kelima, program komputer atau PC. Yang keenam, AC. Register terdiri dari PC, IR, General Purpose Register, Memory Data Register atau MDR, dan yang terakhir, MAR atau Memory Address Register. Sebagai tambahan dari register, beberapa CPU menggunakan suatu cache memori yang mempunyai kecepatan sangat tinggi dengan tujuan agar kerja dari CPU lebih efisien dan mengurangi waktu yang terbuang. Tanpa cache memori, CPU akan menunggu sampai data atau instruksi diterima dan memori utama, atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke memori utama, baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Padahal proses dari memori utama lebih lambat dibandingkan kecepatan register sehingga akan banyak waktu yang terbuang. Dan yang terakhir, dengan adanya cache memori, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke cache memori dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan cache memori. Sekian, terima kasih untuk penjelasan saya tentang pemrosesan data.